Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita Alisanda. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan mata kuliah Corporate Governance dengan tema peran Good Corporate Governance dalam mencegah terjadinya fraud di perusahaan publik. Saat ini, perusahaan-perusahaan di sektor publik maupun non-publik itu tidak hanya harus mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien, tetapi juga perlunya menerapkan tata kelola yang baik untuk mendukung keberlangsungan hidup dari perusahaan. Untuk itu, Good Corporate Governance ini mendukung terbentuknya pola kinerja yang baik, bersih, dan juga profesional. Seperti yang kita tahu bahwa ada 5 prinsip dari Good Corporate Governance yang biasa disingkat dengan TARIF, yaitu ada transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan juga fairness. Nah, jika prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance ini diterapkan dengan baik, maka perusahaan dinilai dapat mencegah terjadinya fraud di dalam kegiatan operasionalnya, seperti penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, dan juga korupsi. Akhir-akhir ini banyak terjadinya kasus-kasus korupsi, terutama di perusahaan-perusahaan publik, seperti di Pertamina, Antam, lalu ada pertambangan, dan juga terakhir saya ada baca kasus korupsi dana pengelolaan sampah di Tangerang Selatan. Nah, dari kasus-kasus tersebut, maka kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan di sektor publik ini masih sangat amat riskan terjadinya kasus fraud di dalam operasionalnya. Nah, apakah semua perusahaan-perusahaan tersebut itu tidak menerapkan Good Corporate Governance? Tentu perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan Good Corporate Governance. Tetapi mungkin ada beberapa orang atau kita bisa sebut itu sebagai oknum itu yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan fraud. Nah, saya ada baca dari sebuah artikel. Di situ membahas mengenai Danantara. Tapi saya tidak akan bahas mengenai Danantaranya, tapi ini saya akan bahas adanya keterlibatan tokoh dari Amerika Serikat, yaitu Bapak Ray Dalio dalam pengelolaan dana Anagata Nusantara ini. Nah, Pak Ray Dalio ini itu ditunjuk oleh Presiden sebagai pengawas dari Badan Pengelola Investasi BPI Danantara. Nah, beliau ini ketika ada kunjungan ke Indonesia menyampaikan 2 masalah bangsa yang harus ditangani dengan serius. Nah, masalah yang pertama itu adalah reformasi birokrasi. Seperti yang kita tahu ya, bahwa birokrasi di Indonesia ini terkenal dengan bobroknya seperti korupsi, kolusi, nepotisme itu udah sebagai wujud nyata akan terjadinya rusaknya birokrasi di Indonesia. Lalu permasalahan yang kedua itu adalah maraknya korupsi. Nah, pesan Ray Dalio mengenai korupsi ini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Seperti Presiden juga dalam bukunya Paradoks Indonesia itu beliau mengutip dari Litbang KPK tahun 2019. Beliau menyebutkan bahwa tingkat kebocoran APBN per tahunnya itu mencapai 2.800 triliun. Bayangin, 1 triliun aja udah berapa miliar, ini 2.800 triliun per tahun. Tuh kalau misalnya buat bayar utang negara mungkin udah bisa buat nyicil ya, banyak ya kan. Nah, mengapa sih di Indonesia ini, khususnya di perusahaan sektor publik, itu Good Corporate Governance-nya tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada? Nah, saya ada baca dari artikel hukumonline.com. Di situ ada pernyataan dari Muhammad Kadri yang menyebutkan bahwa banyak faktor yang menjadikan Good Corporate Governance ini tidak dijalankan di dalam perusahaan. Salah satunya itu adalah pemilihan direksi dan komisaris secara kolusi dan nepotisme. Nah, direksi dan komisaris ini lalu lalai dalam menjalankan tugasnya karena benturan kepentingan pribadi mereka, lalu menyebabkan terjadinya fraud dan juga penyalahgunaan aset ataupun manipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, maka dari itu GCG ini penting diterapkan di perusahaan dan juga ditegaskan karena kehadiran ini merupakan salah satu solusi dalam menciptakan kegiatan berusaha yang kondusif dan juga dapat menghindarkan
segala bentuk skandal di dalam perusahaan yang dapat merusak citra ataupun nama dari perusahaan. Nah, cara menanggulangi masalah-masalah kolusi nepotisme itu tadi dapat dengan cara melakukan pemilihan direksi, komisaris, ataupun karyawan secara kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan juga kompetensi yang dimiliki. Nah, juga selain itu memilih karyawan ataupun kandidat itu yang kompeten, dan juga perlunya pengawasan yang efektif untuk mengawasi kinerja dari direksi, komisaris, dan juga karyawan ini. Nah, perusahaan juga perlu memperkerjakan pihak eksternal termasuk auditor eksternal untuk menilai kinerja dari perusahaan secara objektif. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.